Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Harjanto. Sebagai pembuka, di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi karya tulis ilmiah dan struktur umum karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama, definisi karya tulis ilmiah. Nah, dari beberapa sumber literatur yang saya baca, ada 3 kata kunci yang dapat memudahkan kita untuk mendefinisikan karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama, karya tulis ilmiah merupakan sebuah tulisan hasil pengamatan dan penelitian. Artinya sebelum menyusun karya tulis ilmiah, maka terlebih dahulu kita melakukan pengamatan dan penelitian terhadap suatu masalah. Nah, yang kedua, karya tulis ilmiah disusun secara jelas dan sistematis. Artinya karya tulis ilmiah memuat fakta, data, dan teori yang jelas atau dapat dipercaya. Nah, yang kedua, kemudian sistematis artinya karya tulis ilmiah disusun ke dalam beberapa struktur secara teratur dan atau sistematis. Nah, yang ketiga, karya tulis ilmiah disusun dengan menggunakan metode ilmiah. Artinya, penyusunan karya tulis ilmiah wajib menggunakan metode-metode ilmiah. Nah, jadi jika disatukan, maka definisi karya tulis ilmiah yaitu karya tulis ilmiah merupakan sebuah tulisan hasil pengamatan dan penelitian terhadap suatu masalah yang disusun secara jelas dan sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, yang selanjutnya, struktur umum karya tulis ilmiah. Struktur umum yang biasa digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah yaitu yang pertama, ada abstrak, yang kedua bab 1 pendahuluan, yaitu yang biasanya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Dan yang ketiga, yang bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, bab kelima penutup yang biasanya terdiri dari kesimpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka dan lampiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penulisan abstrak, tetapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari abstrak. Abstrak merupakan uraian singkat dari keseluruhan materi yang berfungsi untuk membantu para pembaca mengerti inti dari karya tulis tersebut. Penulisan abstrak dimulai dari identitas penelitian yang berisi nama penulis, tahun, alamat, email, dan juga judul penelitian. Dan juga abstrak berisi tentang uraian singkat tentang keseluruhan materi yang meliputi latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan juga hasil yang diperoleh dari karya tulis tersebut. Isi dari abstrak disusun dalam satu paragraf dengan spasi 1,0 single line spacing, dan juga menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD. Dan juga abstrak ini bisa dibuat dalam bahasa Inggris minimal kurang lebih 300 kata, dan juga abstrak memiliki kata kunci 3-5 kata. Mungkin cukup sekian materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Nah, beralih pada materi selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan merupakan bagian yang penting dalam suatu karya tulis ilmiah karena memberikan gambaran secara umum atau gambaran secara garis besar mengenai apa isi dari karya tulis ilmiah tersebut. Nah, di dalam pendahuluan terdapat beberapa komponen, yaitu pertama, latar belakang yang berisi mengenai permasalahan atau alasan mengapa suatu kondisi atau permasalahan menjadi concern utama dari si penulis untuk diangkat menjadi suatu karya tulis ilmiah. Nah, yang kedua yaitu rumusan masalah mengenai serangkaian pertanyaan yang muncul dari latar belakang. Kemudian ada ketiga yaitu tujuan penelitian yang merupakan bentuk pernyataan dari rumusan masalah. Namun ada beberapa penulis juga membedakan antara tujuan dan manfaat. Nah, manfaat sendiri ini berarti mengenai dampak apa saja yang mungkin ditimbulkan dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Bisa saja itu berupa dampak atau manfaat praktis maupun teoritis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau dikenal juga dengan istilah dasar teori, studi literatur ataupun kajian pustaka. Pada bagian ini membahas tentang
literatur atau pustaka apa saja yang kita gunakan dalam penulisan karya tulis kita. Nah, tinjauan pustaka ini memiliki 4 tipe. Yang pertama yaitu melakukan kolaborasi. Dilakukan dengan menghubungkan apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain. Yang kedua yaitu dengan mengoreksi, yaitu dapat dilakukan dengan mengkritiki penelitian dari peneliti sebelumnya. Yang ketiga yaitu menyesuaikan topik, dapat dilakukan dengan cara membangun jembatan atau hubungan antara suatu topik sehingga memiliki keterikatan satu sama lain. Dan yang keempat yaitu mencermati isu-isu sentral pada bidang tertentu, misalnya mengidentifikasi isu-isu sentral pada bidang kesehatan, yaitu COVID-19 ataupun vaksin. Nah, tinjauan pustaka ini memiliki sangat banyak fungsi. Beberapa di antaranya yaitu membantu kita untuk memahami kerangka teoritis atau latar belakang teoritis dari permasalahan yang kita angkat, dan juga membantu kita untuk menentukan cara penelitian pula. Terima kasih. Ini saya akan memaparkan mengenai metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai salah satu prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata lisan ataupun tulisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis peristiwa, fenomena, dinamika sosial, sikap ilmiah, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, yaitu mengamati lingkungan sekitar yang sudah atau sementara berlangsung, di mana penelitian merupakan instrumen kunci, yang artinya kita sebagai peneliti merupakan instrumen kunci tanpa menggunakan alat. Pertama adalah teknik observasi, yang kedua adalah teknik wawancara, yang ketiga adalah teknik dokumentasi, dan yang terakhir adalah teknik gabungan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi, kuesioner, wawancara mendalam dengan objek penelitian, pengkajian dokumen, serta focus discussion group. Yang kedua adalah reduksi data dan kategorisasi data. Pada tahapan ini, data-data mentah akan disaring, kemudian peneliti akan menentukan data mana yang relevan yang kemudian akan dipakai sebagai pendukung penelitian. Yang ketiga adalah display data. Pada tahapan ini, peneliti akan merancang deretan ataupun kolom pada sebuah matriks data kualitatif, serta akan menentukan jenis ataupun bentuk yang akan dimasukkan pada matriks tersebut. Yang keempat adalah penarikan kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup seluruh informasi penting yang terdapat di dalam penelitian. Bahasa yang digunakan harus juga bahasa yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Halo semuanya. Masih di bab ketiga mengenai metode penelitian, kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam meneliti populasi atau sampel, yang mana sampel tersebut diambil secara random. Metode penelitian kuantitatif memiliki data kuantitatif yang sifatnya konkret, tidak berubah, dapat diverifikasi, dan dapat dikategorikan. Oleh karena itu, data kuantitatif merupakan data dalam bentuk angka. Pasti masih banyak yang bingung kapan metode kuantitatif itu digunakan. Jadi, metode kuantitatif digunakan ketika suatu penelitian ditujukan untuk menjawab adanya keraguan mungkin timbul karena suatu teori. Karena teori tersebut bisa menghasilkan suatu hipotesa yang mana si peneliti ingin menguji mengenai hipotesa tersebut. Dalam menggunakan metode kuantitatif, maka terdapat dua proses di dalamnya. Yang pertama yaitu proses teoritik. Dalam proses teoritik ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan oleh si peneliti, kemudian menyusun kerangka berpikir yang nantinya akan menghasilkan suatu hipotesis penelitian. Untuk proses yang kedua yaitu proses empirik. Proses empirik ini terdapat populasi dan sampel serta instrumen yang nantinya akan dikembangkan dan perlu adanya pengumpulan data. Setelah kedua proses ini dilakukan, maka dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis yang mana akan menghasilkan suatu kesimpulan. Jadi sekian materi dari saya, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data merupakan proses yang paling inti dari dalam sebuah penelitian, sebab
Hasil dari penelitian ditentukan langsung oleh bagaimana si peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Agar data dapat dikatakan valid, maka kita harus mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data yang dilakukan. Ada 2 teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama dengan observasi atau pengamatan langsung. Nah, observasi ini biasanya dilakukan oleh para peneliti di lab, oleh para ilmuwan, dan yang teknik yang kedua yaitu wawancara atau interview. Wawancara biasanya dilakukan untuk memastikan fakta yang kita temukan di lapangan dan agar kita dapat menanyakan langsung pertanyaan kepada narasumber. Setelah data terkumpul, maka dilakukanlah proses analisis data untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Analisis data adalah kegiatan yang kita lakukan untuk memeriksa sebuah data, baik data berupa catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Adapun tahap analisis data yaitu yang pertama reduksi data, yaitu proses eliminasi dari banyaknya data dan yang dipilih hanya yang akurat dan yang penting-penting saja. Yang kedua yaitu penyajian data. Umumnya data disajikan dalam bentuk naratif agar lebih mudah dipahami, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian, dan usahakan kesimpulan yang dibuat to the point, artinya kita harus pintar-pintar dalam mengolah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 pembahasan pada suatu karya tulis ilmiah. Sesuai dengan namanya, bab ini berisikan analisis dan pembahasan. Bab ini dapat didefinisikan sebagai tempat penyajian hasil pengolahan data di mana data yang kita peroleh sebelumnya diolah baik menggunakan metode kualitatif maupun metode kuantitatif. Kemudian pada bab ini kita sajikan sehingga pembaca dapat dengan mudah mengerti apa arti data yang kita peroleh. Nah, di sini di bab ini juga dipaparkan bagaimana teori yang kita gunakan dapat menjawab pertanyaan utama mengapa kita menulis karya tulis tersebut. Kita dapat memaparkan apa kaitan antara teori dan hasil yang kita peroleh. Jikalau hasilnya sesuai dengan teori, mengapa hal ini dapat terjadi, dan jikalaupun tidak sesuai dengan teori, apa faktor yang mempengaruhi sehingga hasil yang kita peroleh tidak sesuai dengan teori yang kita gunakan. Nah, bagian ini juga dapat menjadi gambaran cara berpikir kita sebagai seorang penulis, karena pada bab ini kita sebagai penulis mencurahkan pemikiran dan ide kita mengenai topik substansi terkait penelitian kita. Nah, fungsi dari bab pembahasan ini adalah sebagai elaborasi ide dari penulis, dan tujuannya adalah sebagai inti dari karya tulis tersebut. Mengapa disebut sebagai inti? Karena pada bab ini terdapat jawaban dari masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang kita teliti. Nah, demikianlah pembahasan dan pemaparan saya mengenai bab 4 pembahasan pada suatu karya tulis ilmiah. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan membahas tentang bab 5, yaitu penutupan. Di dalam bab penutupan ini berisi simpulan atau akhir dari pembahasan yang biasanya berisi inti dari pembahasan. Di dalam simpulan biasanya menghasilkan saran dan rekomendasi yang bersifat teoritis dan praktis agar kita dapat mengetahui langkah apa saja yang bisa diambil dari hasil penelitian tersebut. Lalu apa perbedaan saran dan rekomendasi, dan bagaimana cara mengetahui kalau tulisan kita itu bisa berguna teoritis atau praktis. Dalam karya tulis ilmiah sendiri, saran banyak mengarah kepada pendapat pribadi penulis, sedangkan rekomendasi berisi pendapat pribadi penulis, namun kebanyakan menggunakan data dari hasil penelitiannya. Nah, untuk melihat apakah tulisan penelitian tersebut bisa berguna sebagai teoritis atau praktis, kita bisa lihat dari pendahuluan atau bagian dari pertanyaan penelitian. Karena dari situlah biasanya orang-orang akan langsung menilai apakah penelitian tersebut penting atau tidak. Dan biasanya juga penulis menerima kritikan dengan tangan terbuka dari para pembaca. Dari sini kita dapat memahami bahwa simpulan bukan hanya sebagai akhir pembahasan, tetapi di dalam simpulan atau lebih tepatnya di dalam saran yang kita tulis harus menyampaikan kegunaan dan langkah yang lebih lanjut dari penelitian kita.
Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka adalah kumpulan berbagai jenis sumber bacaan yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah. Fungsi dari daftar pustaka yaitu untuk memberikan informasi tentang hasil karya seseorang yang dikutip. Juga dapat membuat sumber kutipan juga mudah dicek. Kita juga dapat mendalami pernyataan yang dikutip serta dapat menghindari tindakan plagiat. Daftar pustaka juga memuat seluruh dan berbagai jenis pustaka yang diacu dalam penelitian dan disusun ke bawah menurut abjad berdasarkan nama belakang penulis ataupun pengarang. Ada banyak metode yang digunakan dalam menulis daftar pustaka, diantaranya itu ada Harvard Style, Chicago Style, APA Style, dan masih banyak lagi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana format penulisan daftar pustaka menggunakan metode Harvard Style. Dapat kita lihat penulisan daftar pustaka menggunakan metode Harvard Style untuk buku dan jurnal adalah sebagai berikut. Dan penulisan daftar pustaka menggunakan metode Harvard Style untuk website dan untuk skripsi atau tesis adalah sebagai berikut. Baik, untuk lampiran dalam karya ilmiah adalah gambaran dari apa yang diteliti, contohnya memaparkan foto yang sudah diteliti, bisa juga dokumen khusus, alat pengumpul data, ringkasan hasil pengolahan data, tabel, peta atau gambar, jadwal kegiatan, pernyataan orisinalitas, serta riwayat hidup penulis. Keterangan tambahan ini dimaksudkan agar pembaca mendapat gambaran lebih menyeluruh akan proses dari penyusunan karya tulis ilmiah.